Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juan Angela Alma. Kali ini kita akan belajar mengenai model infrastruktur jaringan. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu jaringan. Jaringan adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data. Jaringan komputer ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jaringan terpusat, dan yang kedua ada jaringan terdistribusi. Nah, jaringan terpusat ini adalah jaringan yang memiliki otoritas tunggal. Jadi, ada satu server yang menangani atau mempunyai otoritas pada keseluruhan jaringan. Nah, jaringan terpusat ini mempunyai kelebihan, yaitu mudah di-upgrade dan efisien karena data berpusat pada satu server saja. Namun juga mempunyai kekurangan, yaitu bila server ini down atau mengalami kerusakan, maka seluruh user atau klien terkena imbasnya. Kemudian ada jaringan terdistribusi. Ini adalah perpaduan dari beberapa jaringan terpusat. Jadi di dalam jaringan terdistribusi ini ada beberapa server, bukan hanya satu saja. Kemudian jaringan terdistribusi ini mempunyai kelebihan, yaitu sedikit resiko kemacetan jaringan, dan juga lebih aman ya. Namun juga mempunyai kekurangan, yaitu memerlukan banyak sumber daya, dan juga lebih lambat. Selanjutnya pembagian jaringan berdasarkan cangkupannya. Yang pertama adalah PAN atau Personal Access Network. Nah, jaringan ini adalah jaringan pribadi atau jaringan yang paling kecil cangkupannya. Biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat elektronik dalam ruang kerja seseorang. Nah, PAN ini biasanya menggunakan Bluetooth atau inframerah untuk media transmisinya. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. LAN ini lebih besar cangkupannya daripada PAN. Nah, LAN adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer dalam area terbatas, seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium komputer, kampus universitas, atau gedung kantor. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, MAN ini lebih besar lagi cangkupannya daripada PAN atau LAN. Jaringan ini mencakup satu kota atau wilayah, biasanya digunakan dalam transfer data berkecepatan tinggi yang bisa menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network. Nah, WAN ini adalah jaringan yang cakupannya terbesar atau bisa dikatakan telah mendunia. Jadi jaringan ini adalah jaringan yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh, jaringan komputer antar wilayah, kemudian kota ke kota, atau negara ke negara lain, dan sebagainya. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada intranet. Nah, jaringan intranet ini hanya bisa diakses untuk kalangan internal. Sebagai contoh, sebuah perusahaan membutuhkan jaringan yang hanya bisa diakses oleh pegawai di perusahaan tersebut atau beberapa orang saja yang bisa mengakses jaringan tersebut. Nah, ini bisa dikatakan sebagai intranet. Yang kedua ada internet. Berbeda dengan internet tadi yang hanya bisa diakses oleh beberapa orang saja, internet bisa diakses oleh publik. Jadi setiap orang bisa mengaksesnya. Sebagai contoh, kita browsing beberapa informasi di Google, itu berarti kita menggunakan internet. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ad hoc. Jaringan ad hoc adalah koneksi jaringan sementara yang dibuat untuk tujuan tertentu. Nah, jaringan ini bersifat simpel, cepat, dan termasuk decentralized network. Sebagai contoh, saat Anda ingin berbagi file ke laptop teman, maka Anda bisa menggunakan jaringan ad hoc ini. Yang kedua ada infrastruktur. Jaringan mode infrastruktur adalah jaringan yang menggunakan access point yang bertindak sebagai perantara lalu lintas. Nah, dalam jaringan ini, ketika user ingin berbagi
data kepada user lain harus melewati access point dahulu sebelum terhubung ke klien lainnya. Jaringan ini termasuk centralized network yang membutuhkan beberapa rencana yang matang untuk membangunnya, dan juga pengaturan yang kompleks dan biaya yang lebih besar. Selanjutnya ada topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Nah, topologi ini adalah sebuah metode yang menghubungkan komputer secara serial. Jadi konsepnya mirip dengan bus. Topologi bus ini mempunyai kelebihan, yaitu murah, kemudian penambatan klien baru sangat mudah, kemudian topologi yang sangat sederhana. Namun juga mempunyai kekurangan, yaitu jika ada salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, maka hal tersebut dapat mengganggu komputer klien yang lain. Jadi jika di tengah-tengah ini ada terputus kabelnya, maka komputer klien yang ada sebelah kiri dengan komputer klien dengan sebelah kanan tidak bisa terhubung. Kemudian proses sending atau receiving data kurang efisien. Selanjutnya yang terakhir topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Yang kedua ada topologi star. Nah, topologi star ini bisa dianggap sebagai topologi kontrol terpusat. Jadi seluruh link harus melalui pusat terlebih dahulu. Kemudian dikirim ke komputer klien yang dituju. Nah, topologi star ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Kemudian bersifat fleksibel. Selanjutnya, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Yang terakhir, kelebihan yang terakhir adalah mudahnya deteksi masalah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Namun juga mempunyai kekurangan, yaitu jika switch atau hub atau bisa dibilang pusatnya ini mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung akan terpengaruh. Selanjutnya cukup membutuhkan banyak kabel. Dan yang terakhir, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Yang ketiga ada topologi ring. Nah, topologi ring ini adalah pembaruan daripada topologi bus yang tadi. Jadi ujung dari topologi bus disambungkan ke ujungnya lagi, gitu mudahnya, menjadi topologi ring. Nah, kelebihan dari topologi ring ini yang pertama memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Yang ketiga, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Kemudian yang terakhir, kelebihan yang terakhir, biaya instalasi cukup murah. Namun juga ada kekurangan. Yang pertama, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Jadi semakin banyak node atau komputer kliennya, berarti semakin buruk komunikasinya. Kemudian ada kekurangan yang selanjutnya, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Yang ketiga, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus, sama seperti topologi busnya tadi. Yang terakhir, pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Yang terakhir atau yang keempat ada topologi mesh. Topologi ini adalah suatu konsep di mana setiap klien terhubung secara langsung ke klien lainnya yang ada di dalam jaringan tersebut. Nah, topologi mesh ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya terabakan data. Kemudian besar bandwidth yang cukup lebar. Yang terakhir, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik, namun juga ada kekurangannya. Yang pertama, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Bisa dilihat dari gambar ini, sudah terlihat ya bahwa rumit sekali dalam instalasinya, apalagi ada klien baru.
itu akan lebih rumit lagi. Yang kedua, membutuhkan banyak kabel, jelas ya. Yang ketiga, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan media penghantarnya. Yang pertama ada jaringan berkabel atau wired network. Nah, jaringan ini adalah suatu media transmisi data ya, yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya untuk bisa saling bertukar data. Yang kedua ada jaringan nirkabel atau wireless network. Nah, jaringan nirkabel ini tidak menggunakan kabel dalam transmisi datanya. Jaringan nirkabel memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, mikro, sampai inframerah untuk melakukan proses transfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan siarannya. Yang pertama ada unicast. Nah, unicast ini adalah transmisi data dari satu perangkat ke satu perangkat lainnya. Contohnya kita bisa lihat pada file sharing antar komputer. Kemudian ketika kita melakukan browsing dan juga akses file ke server dan lain-lain. Yang kedua ada broadcast atau satu ke semua. Jadi broadcast ini merupakan metode transmisi data ke banyak perangkat sekaligus. Contohnya bisa kita lihat pada siaran TV atau radio. Yang terakhir ada multicast atau satu ke grup. Hampir sama dengan broadcast, namun perbedaannya untuk multicast ini akan melakukan transmisi data ke banyak titik yang bergabung ke sebuah grup. Jadi jika ada perangkat yang tidak bergabung ke dalam grup, maka tidak akan mendapatkan transmisi data. Contohnya kita bisa sering lihat dalam real-time streaming video.